Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Puspitasari. Saya dari kelas 2E Prodi PGSD dengan NIM 2021 A1H160. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Nah, sebelum saya akan memasuki penjelasannya, saya akan membacakan poin-poinnya terlebih dahulu. Yang pertama, ada definisi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang kedua, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang selanjutnya atau yang terakhir, rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, jadi yang pertama itu definisi konstitusi ini ada dua terkait dengan norma atau ketentuan dasar dalam kaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kedua istilah tersebut adalah konstitusi dan undang-undang dasar. Nah, jadi dalam bahasa Latin konstitusi ini merupakan gabungan dua kata, yakni cum berarti bersama dengan, dan stature ini berarti membuat sesuatu agar bisa berdiri atau mendirikan dan menetapkan sesuatu secara bersama-sama, dan bentuk jamaknya konstitusi ini berarti segala sesuatu yang telah dan ditetapkan peraturan dan perundang-undangan. Nah, jadi istilah konstitusi dalam bahasa Inggris ini memiliki makna yakni yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Nah, dapat dikatakan bahwa konstitusi ini adalah keseluruhan dari peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, dari beberapa pengertian, konstitusi ini dapat dirumuskan sebagai yang pertama, suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa negara. Yang kedua, suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem. Yang ketiga, suatu diskresi yang menyangkut hak asasi manusia. Nah, yang kedua, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, secara garis besar, tujuan konstitusi ini adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Nah, jadi menurut Bagirmanan, hakikat tujuan konstitusi ini merupakan perwujudan paham tentang konstitusi, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di suatu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Nah, yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik. Nah, menurut Hobbes manusia status naturalis hingga menimbulnya homoni lupus yang dapat dikatakan man is equal to man, yang artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbullah pandangan belum hominum omnes, ini perang semua lawan. Nah, hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat
membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah Pactum Onius. Nah, selanjutnya timbullah perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat dikenal dengan istilah Pactum Subjectionis. Nah, yang selanjutnya tentang membangun argumen tentang dinamika. Nah, setelah ditetapkan suatu hari setelah proklamasi kemerdekaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Nah, pada pertengahan 1997, negara kita ini dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat berat. Nah, menyikapi kondisi tersebut, bahwa pemerintah berusaha menanggulanginya dan berbagai kebijakan, namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. Nah, sampai saat ini perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 ini sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Nah, setelah ditetapkan suatu hari setelah proklamasi bahwa kemerdekaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini tahun 1945 mulailah berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Nah, karena sejak semula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai undang-undang dasar kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Selanjutnya mendiskusikan esensi dan urgensi. Nah, setelah melewati proses yang cukup panjang ini, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya pada mulanya merupakan tuntunan reformasi. Dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi dalam perubahan ini seluruh komponen bangsa Indonesia berpartisipasi secara aktif, sehingga undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam undang-undang dasar. Yang terakhir, rangkuman. Nah, rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Dalam arti sempit, konstitusi ini merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar yang menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi ini adalah peraturan baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah undang-undang, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang, cita-cita rakyat, ideologi negara. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya dapatkan. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.